Sebenarnya, perjalanan ini tidak selalu mulus karena banyak hal merepotkan yang kadang tidak kami tampilkan di depan kamera. Belum lagi konflik dengan pasangan dan sulitnya membiasakan diri untuk hidup full time di dalam camper van. Karena perjalanan ini bukanlah liburan biasa. Ini adalah gaya hidup yang belum tentu cocok untuk kebanyakan orang. Dan inilah kisah Jajago dalam persiapan menuju Nusa Tenggara Timur. Hai, kita lagi pindah-pindah siap jalan. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami melakukan test drive perdana bersama si Rangga untuk menguji kekuatan dan fiturnya di dalam camper van. Di sana, kami mencatat semua hal yang perlu diperbaiki ataupun disesuaikan untuk perjalanan jauh nantinya. Hasilnya cukup di luar dugaan, karena ternyata selain kuat, si Rangga itu nyaman banget. Apalagi ketika tidur di dalam, begitu nyaman dan lapang. Dan sekarang sudah saatnya bagi kami untuk mempersiapkan perjalanan yang bisa memakan waktu hingga ratusan hari lamanya. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Hai, kembali kita di Jajago jalan-jalan gokil. Cakep kan, Anda lihat ya, cantik kali di dalam Rangga ya. Ya benar. Tapi banyak orang suka bertanya ya, proses yang suka dukanya tolong kasih lihat. So kali ini kita mau kasih lihat ke kalian persiapan di balik layar perjalanan kita menuju ke NTT ya. Bagaimana caranya biar si Rangga nih bisa serapi ini? Ya. Kan enak ya, kayak kita sangat-sangat damai dan tak berkelahi ya. Padahal aslinya itu kita berkelahi boy. Nah, so kali ini kita akan apa adanya kasih kamu lihat tentang persiapan kita sebelum menuju ke NTT. Let's go. Kita pindahin dulu ya semua barang-barang yang ada di Basuki. Dan ternyata lumayan banyak juga ya. Oke, jadi ini adalah persiapan kita sebelum berangkat menuju ke Indonesia Timur. Ini behind the scene yang jarang dilihat orang-orang ya. Jadi mereka tak tahu bagaimana cara kita memasukkan semua barang yang kita pakai buat hidup hanya di dalam ruangan 1 kali 2 meter. Dan kita selalu berkelahi setiap sesi ini. Jadi mulai kita kelahi. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata tidak pantas dan tidak layak. Karena inilah apa adanya ketika kau dipaksa untuk tinggal di dalam mobil dan barang-barang cewek terutama banyak sekali yang harus kita buang. So, kita mulai, semoga lancar. Mari kita berdoa dulu. Kamu ngapain? Jadi ya, kita akan memilah barang-barang berdasarkan kebutuhan dan kepentingan. Pertama, barang yang tidak penting tidak boleh dibawa. Enggak, kita harus siapin briefing dulu. Jadi kita harus pastikan kayak kau punya gantungan kunci dulu dan tak perlu kita bawa. Bawa. Itu kecil. Boleh. Singkat ya. Iya ya. Tapi itu basah sih kan. Kalau ini nggak bisa untuk rebus. Pokoknya kita masih mau pakai, tapi tidak sekarang. Kita akan pindah ke beberapa kategori. Kok pusing aku mulai dari mana ya? Bang panik sekali.
kita harus ambil dari barang yang pasti dibawa dulu. Ini kan pasti pilih satu ya. Kau nggak usah pilih loh. Enggak. Kau nggak usah pilih loh. Enggak. Enggak. Kau dekat loh. Gini, enggak, yang masak tuh kau. Ya nggak masalah. Kau nggak usah pilih loh karena ini tuh masih ada. Udah. Kepala dong. Nah. Oke, nah. Waduh, ini. Pilihan kau masih banyak. Nah, ada lebih besar lagi. Nah, ini besar lagi. Lebih dalam. Ini bawa. Wah, ini wajib. Ini bawa. Ayo, Kau tuh suka hilangin kening kuku ah. Ini buang, aduh buang. Jangan apa? Jangan. Beli mahal-mahal dibuang. Sini sekitar buat apa ya? Nggak tahu. Kau beli banyak benar. Taruh sembarangan, sampai itu beb hilang. Ujungnya udahlah beli baru. Kalau jadi double kalau kita, bukan double triple misalnya. A few moments later. Welcome to the club. Ya habis barang kita. Kemana ini nih? Kayak gitu lupa. Nah, kau ambil kursi, kau ambil mau itu jadi kursi Pak. Kan kau buang, itu tuh kau. Nah, kau ngapa? Kau nggak ambil kursi, kau ambil mau cepat. Merah kau. Buat kita main lompat tali. Kayaknya ya 2 tahun ku bawa lebih berguna plank daripada ini, tahu kan? Maksud aku ada 30. Maksudnya kau buang, ke sama aku ke lain ini. Expired dari 2022. Kapan aku beli? Bukan. Expired November 2022. Akhirnya ya boy, setelah banyak perdebatan dan waktu yang begitu panjang, akhirnya selesai memilah barang mana saja prioritas yang akan kami bawa dalam perjalanan selanjutnya. Dan sekarang kita angkut barang-barang kita ke rumah baru kita, yaitu si Rangga. Let's go. I don't wanna go to sleep, 'cause this is something that I wanna keep. We will never meet again. We have come to where the story ends. Oke, ready, kita siap pindahan. I know, and my heart sings the lonely road we go. Dan ini adalah sesi yang sering tidak terekam di kamera. Inilah hari dimana aku akan kelahi sama John. Memasuki barang-barang KWF itu tak mudah, boy. Jadi ada yang muat, ada yang nggak muat. Kalau yang nggak muat, kita harus pindahkan keluar alias kita nggak bakal bawa. Jadi aku mau kelahi loh sama John. Itulah seninya tinggal di rumah ukuran 1x2 meter. Cewek-cewek yang biasanya punya lemari 3 lemari, terpaksa harus kau kurangi, tinggal kayak gini lah. Oke, Kucing, mari kita berpikir. aku kucing. Dari bawah dulu atau? Aku nengok udah malas tuh, mau packing. Itu kok harus turunin dulu deh, Beb. Karena kan kita kan harus tahu Ya, mana barang. ada beberapa itu. Oke, buka dulu gudang kita. Dan inilah kondisi barang sebelum kita mulai merapikan. Ini gudang raksasa yang harusnya bisa buat orang tidur, tapi kita pakai jadi gudang. Tipsnya adalah jangan membawa barang yang kalian bisa beli di jalan. Contoh, Riana suka ngestok kayak sampo, ngestok sabun, itu semua tidak boleh stok. Bukan, tapi sampoku kan
berbeda dengan yang di Indomaret. Ya wajar lah gua. Ya, stok. sampo itu sampo kuda, beda. Tak ada. Oke, Ini kita barang-barang ini outdoor. barang-barang outdoor ya. Jadikan satu aja kali ya. Ya memang. Kok harus turunin itu dulu, Bang? Karena itu kan masih banyak-banyak barang kita. Hah? Kok perlu turunin? Karena itu masih ada baju aku tuh. Pindahkan ke mana? Pindahin ke bawah lah. Untuk? Mau kita bawa pulang. Aku nggak paham maksudnya. Satu box itu kan baju aku. Itu kan aku masih taruh sembarangan. Itu barang-barang tuh belum fix tuh. Itu masih satu box tuh celana aku tuh. Lah, begitu aku turunkan dulu dong. Itu kan masih mau packing baju aku. Itu kan barang-barang yang nggak penting kau masukin. Oke, kita akan sesi berkelahi dulu. Berikan kami waktu sekitar 1 jam untuk berkelahi. Bukan. Masa gaji kau tak turunin? Bukan. Sekarang kamu turunin semuanya. Boni udah penuh udah sayang. Kamu taruh mana? Tak bisa. Itu kan kita harus ulang. Ini yang fix. Oke, kita mulai. Nih. Ini kan tak mungkin kau taruh di sini. Ini untuk baju aku, John. Ya udah, yuk. Ini tuh taruh di tempat outdoor tuh yang merasa menurutku taruh outdoor. Kan kita belum pilih. Apa yang bawa sampai 2 ini ya? Penting kah? Mana aku tahu kok aja 45. Nih kayak ini. Ini tak mungkin kau satuin, John, karena kau tuh mimpilah. Ya. Enak ya udah bisa berdiri tegak, tak perlu bungkuk lagi. Itu tuh kayak lo punya make up yang tiap hari dipakai. Enggak dibawa, aku mau nggak bawa. Enggak, ada. Jadi itu ada barang-barang yang contoh nih, memang tiap hari pakai, itu tetap di sini, ini sering punya. Tapi tambahannya tuh di sini juga, atau tambahannya. Mau bikin gudang loh. Enggak, nanti di sepanjang perjalanan pasti kau akan ketemu metodenya kok. Selalu seperti itu tiap tahun, tak pernah berubah. Oke. Senyum dong. Samping kan? Samping gitu kan? Boleh juga. Terserah sih. Tapi nggak ganggu ya. Oh ini sering pakai tapi boleh. Selipihnya tepi kanannya. Tidur. Yoi, tidur. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. Hai, kita lagi pindah-pindah siap jalan. Ini di mana nih? Horizon in the fire. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a race. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today is a good day to live. Nah. Siap, sip. Jadi begitulah ya, kenapa kita punya barang bisa rapi ya. Kali ini kita juga mau sedikit menjawab pertanyaan ya tentang teman-teman yang mau road trip ya. Karena kita baik ketemu orang-orang tuh yang takut ya kayaknya Beb. Iya. Dia tuh selalu naik Riana gitu. Kayak kalian nggak bahaya tah ke sini ke sana gitu kan, nggak takut kayak kena mungkin pemalakan, kena maling gitu ya. Kami selalu bilang bahwa road trip itu
Indonesia nggak seheboh yang dibayangkan. Kita Ya. feel baik pikiran negatif kan. Cuman kalau ngomong malah, kita sih nggak pernah dipalak. Gimana ya? Paling normal lah. Kita ke sebuah tempat parkir minta 100.000, parkir minta 20.000. Bagi kita normal. Ya, kita juga nggak suka berdebat gitu. Itu Ya. ada tempat-tempat kayak di Kalimantan juga yang jalannya dipalang gitu loh. Jadi dipalang dulu pakai kayu, kita bayar bahwa kita lewat. Bagiku sih itu bukan pemalakan ya, karena di kepalaku pemalakan artinya adalah kalau dia tuh udah sampai kayak ngancam lu gitu. Woi, duit atau tuh pakai kekerasan. Selama dia mintanya baik-baik kayak bang, rokok bang atau bang 20 bang, ya it's fine, kita kasih aja. Dan bagiku sih itu bukan sesuatu yang serem ya, Beb. Iya. Kemudian apalagi yang sering orang-orang nanya ya? Paling kayak Paling barang nih. Jadi kita juga mau sharing kali ini cara kita untuk kayak kalau alokasi barang ya. Karena di awal juga pasti berantem. Jadi pertama kali kita memutuskan hidup full time di campervan dari rumah normalnya orang hidup ya, punya lemari beberapa biji buat taruh baju, tiba-tiba harus Menguranginya lumayan banyak. cewek lebih berasa. Bahkan hampir 80% bajuku hilang. Ya, di awal pasti kita akan berbaku hantam. Iya. Nggak sampai baku hantam. Paling juga ya ngambek-ngambekan, bad mood atau apalah. Pasti itu sudah terbiasa kalau membagi cewek-cewek sih. Gimana enggak dari awal baju kita banyak banget mendadak hilang. Jadi itu kayak ada sesuatu yang gimana gitu ya, kalau cewek tahu lah ya. Apalagi kayak sepatu aku. Sepatu aku kayak misalnya ada yang khusus lari, ada yang khusus olahraga, ada yang khusus ini. Jadi nggak bisa, kita cuma bisa bawa satu pasang. Bayangin nggak tuh? Jadi kita udah nggak bisa gonta-ganti lagi kayak seperti dulu kan. Oke, nah kan lebih cantik. Jadi sebenarnya kita cara alokasi barang di campervan itu adalah pokoknya satu, kita tuh alokasi per keseringan pakai. Jadi yang sering dipakai kita bikin di tempat yang gampang dijangkau. Yang jarang dipakai baru Kita agak ke tepi atau agak ke dalam gitu. Ada tips buat kalian yang mau hidup minimalis ya, karena campervan life itu bener minimalism banget. Jadi kami pernah ketemu tim media ya, dia ngomong gini, kok kita itu lagi mau ngangkat minimalism. Nah saya bingung, apa itu? Saya bilang, saya sama Liana cuma tahu ya jalan. Apa itu minimalism? Ternyata kami baru tahu bahwa kami adalah praktisi minimalism di Indonesia, tapi aku tak tahu itu minimalism. Karena gini, jadi kan konsepnya adalah pakai lebih dikit. Intinya itu adalah kita memiliki lebih dikit, tidak beli barang banyak, lalu tuh tidak hoarding barang, tidak nyimpan barang lama-lama. Contoh, kayak orang tua zaman dahulu, even kayak kami juga sering nyimpan kayak kardus bekas. Bahkan buku aku dari TK aja masih ada. Gak ngerti di mana ngapain. Mungkin tuh kata orang tua tuh suka ngomongnya, oh ini buku kan buku TK kamu supaya kamu punya kenang-kenangan nanti dewasa ini kamu bisa lihat. Kasusmu itu kan? Ya. Kalau kasusku adalah bapakku paling suka simpan kardus, simpan tali, simpan kantong kresek. Pokok tuh disimpan di sebuah tempat yang nanti akan dipakai suatu hari nanti. Kabel-kabelan yang entah dari mana gitu sampai berdebu. Bahkan TV udah rusak aja masih disimpan. Iya. Jadi sebenarnya kalian boleh nonton yang namanya Marie Kondo ya, itu bagus banget, namanya decluttering. Kita tuh belajar untuk bener-bener kalau nggak dipakai udah gitu, jual, buang, kasih orang, buang gitu. Benar. Jangan numpuk barang di rumahmu yang kau nggak pernah pakai. Benar. Nah kita harus beberapa box. Jadi kami pas awal kami ada beberapa box yang mana aku ngomong ke Riana, ini barang penting nggak? Penting. Kapan terakhir kamu pakai? Itu satu dulu. Kalau kamu udah pernah 3 bulan nggak pakai, bahkan setahun nggak pakai barang itu, berarti itu nggak penting barang itu. Kan mesti jaga-jaga kok John. Bagaimana kalau suatu hari butuh Iya. Gara-gara itu. Mentalitas itu yang harus diperbaiki. Gara-gara itu barangku dibuang sama si John. Aku ada sampai bikin listing barang-barang tuh yang tuh memang penting. Cuma tuh disimpan juga sebenarnya tuh kau butuh pun kita bisa beli di Indomaret misalnya. Iya. Gitu loh. Misalnya kayak sampo kita kan nggak perlu stok. Misalnya kalau habis pakai ya udah kita tinggal singgah ke Indomaret buat beli lagi gitu. Iya. Jadi cara berpikir seperti ini bisa dipakai di rumah, kalau mau silakan ya. Kalau kami sih pasti wajib pakai karena kalau di rumah pasti kayaknya susah deh kan. Orang kan mindsetnya kan gini, di rumah kan kita kan banyak tempat penyimpanannya, terserah kita dong mau beli seberapa banyak bisa stok dong, apalagi cewek ya, beli diskon 5 kan, beli satu gratis satu atau mumpung ada promonya pasti belilah gitu loh. Kami cerita dalam sudut pandang kami sebagai campervan life ya, jadi jangan disamakan dengan rumah. Kalau punya rumah mau beli baik silakan. Makanya. Tapi saya kasih tahu dulu, dengan kayu punya mindset ini, aku tuh ngerasa kayak bebanku tuh kayak plong gitu loh. Kayak makin lama kita hidup seperti ini, kami makin nyadar bahwa kita nggak butuh banyak barang gitu. Faktanya kemarin di Basuki, aku punya baju banyak banget. Percaya nggak? Pas aku di jalan, aku pakai baju tuh itu. Pas aku baru nyadar, pas aku lihat di video aku,
Perasaan aku banyak baju kok, aku pakai baju cuma itu mulu gitu. Pasti Padahal ada. Rihanna itu udah kurangi di 3 lemari, dikurangi tinggal hanya beberapa kotak baju. Iya. Itu pun nggak semua dipakai. Iya. Nah, Pasti ada sesuatu yang nggak dipakai lagi. kalian mulai nyadar nggak, rumah kalian mungkin ada nggak sih berapa sebenarnya? Iya ya, itu kayak aku stok barang itu nggak dipakai punya. Nah, itu perlu decluttering karena maksudnya itu minimalisme itu bagus banget. Dan kami taunya ini kenapa menjadi sesuatu yang unik karena ternyata mereka punya guru ya, ada guru minimalisme di Jepang dan beberapa tempat di dunia ini yang dia tuh bisa ngomong gini, aku bisa pindah rumah, oke, hanya dalam waktu sekitar 2 jam. Kenapa? Karena semua barang di rumah dia itu muat hanya di 4 buah koper saja. Jadi kalau kayak dia pindahan dari satu kontrakan ke kontrakan lain, 2 jam cukup karena barangnya nggak banyak. Dia tuh tidak ngestok terlalu banyak barang gitu loh. Lalu aku baru pikir, kami hanya butuh setengah jam kali buat pindah itu. Karena aku udah pernah cek sama Rihanna. Kita muatnya sekitar 2 paling- orang loh ya. Paling banyak pun 4 koper besar atau 3 koper besar gitu Ya. udah muat semua Itu sih. semua barang yang kita pakai dalam kehidupan kami, essential Iya. needs. Nah, jadi aku berpikir sebenarnya tuh hidup itu bisa lebih simpel. Dan kita nggak perlu benar beli banyak barang yang kayak fashion ya. Aku nggak tahu, bisa komen juga sih. Kayak kami sekarang, kayak kalau kalian lihat nih di Jajago, di Kojo nih selalu pakai baju yang sama kan nih, baju hitam ini terus. Kecuali kita stay di satu tempat mungkin masih bisa fashion lah ya, tapi kalau udah jalan kayaknya susah banget sih, dan itu kayak agak rempong ya kalau untuk cewek. Tapi aku lebih happy, nggak tahu kenapa, kayak ada sebuah kebahagiaan tidak perlu mikir besok pakai baju apa ya. Karena Tinggal baju yang sama terus. kalau aku ya baju boleh banyak terus ya aku ambil, karena aku orangnya kadang malas ambil kan ada yang posisi itu letaknya paling dalam, jadi aku ambil baju bagian luar udah langsung pakai gitu loh. Malas kan gitu kan. Kayak mau bongkar semua tuh kayak capek banget, ya udah jadi Ya. apa yang gampang diambil di atas aku langsung ambil langsung pakai gitu loh, karena di jalan tuh kita kan butuh cepat kan. Jadi ya begitu. Jadi ada sebuah kebahagiaan di balik, Iya. di balik kesederhanaan gitu loh. Dan kemudian juga apa ya, kayak belanja. Kita kan nggak bisa belanja Nggak lagi. bisa, Kita- apalagi kalau online kan kita kan pindah-pindah, jadi kita nggak ada tempat yang menetap. Dan ini juga masuk ke kategori kedua. Makanya aku baru nyadar bahwa ternyata Jajago itu juga value-nya ya di luar traveling. Kita juga ngomong tentang minimalism dan juga frugal living. Hidup yang hemat lah. Tapi bukan pelit ya. Artinya kami juga tetap membeli barang-barang yang valuable buat kita. Tapi kita nggak hedon gitu. Kenapa Iya. nggak hedon? Nggak bisa hedon. Belanja online susah, gitu kan? Kalau misal pun mau belanja juga, misalnya kalau lagi bosan sama satu baju ya kita harus buang satu bajunya. Iya, barang kita Kalau enggak nggak bisa muat. Kalau misalnya produk skincare aku habis, kita cuma bisa belanja di mall, paling juga hanya belanja satu doang, nggak bisa stok gitu loh. Dan itu benar-benar di awal sih agak susah ya, karena ini Iya. kan nggak umum ya. Jadi lama-lama tuh mulai terbiasa. Akhirnya kalau kami ke mall atau kayak kami kemanapun, aku cuma nengok barang, oke muat dari Capervan, nggak, skip. Iya, nggak Penting bisa. nggak? Penting. Seberapa sering aku pakai? Jarang, Kalau nggak skip. kepakai ya kita nggak beli. Betul. Benar-benar hanya yang essential needs doang. Iya. Dan itu membuat kami biaya hidupnya jauh lebih murah. Aku udah pernah ngitung bahwa biaya hidup aku di Capervan, jalan Lebih ya, murah daripada kita Diam. tinggal di satu tempat. Jabodetabek itu berbahaya ya. Itu gila gede banget. Apalagi tahu lah ya, namanya tol, juga ibu kota, keluar. tol, mall, makan, kuliner dan Iya, lain-lain. karena banyak pilihan makanan banyak. Dan harganya itu kan lebih tinggi daripada kita harga makanan di kampung. Iya. Jadi aku sangat ngerti bahwa kenapa orang-orang ibu kota itu income-nya besar sekali. Tapi nggak bisa bisa nabung. Justru Pasti di- habis. Di kampung orang-orang dengan income yang terbatas, Bahkan ya di kampung ngomong bodoh pun ya, harga apa misalnya dia punya gaji 2 juta, dia bisa nambah nabung 1 juta. Bayangin nggak tuh Aku seberapa bin- hemat. iya. Aku ketemu beberapa orang di daerah Lombok itu, teman-teman kita gaji 1,8 dulu. Aku mancing bareng sama dia, aku mancing bareng. Iya, Dan dia bahagia sekali, kayak pulang nggak ada masalah gitu. iya. Teman-temanku di Jakarta income 10-20 juta, kayak Dan muka hilang stres gitu. langsung. Karena mungkin banyak cicilan kayak apartemen, Ya, kalau- mobil. Jadi tuh makin kita, ini wah kayak filosofis banget ya. Cuman ya kita mau ngomong tentang ini value yang kami temukan dalam perjalanan gitu loh. Iya. Makin lama kami makin berpikir daripada aku butuh uang sampai 1 M untuk beli sebuah rumah kecil di Jakarta, 1 M aku udah bisa bikin villa super mewah, mungkin di Lombok kan Sembalung gitu Beb ya. Iya, kemarin kita ada sedikit-sedikit survei tanah di Lombok dan harganya nggak terlalu mahal-mahal banget ya. Cuma ini juga masuk ke pertanyaan, apakah kalian mau sampai kapan jalan terus? Aku bilang nggak tahu. Kita nggak pernah tahu sih selama, mungkin aku bakal bilang selama mungkin kita bisa jalan kali ya. Iya, karena aku yakin bahwa setiap
setiap masa tuh ada fasenya. Iya, kayak misalnya Setiap- kalau kita udah di betul. fase udah umur 40-an, kita nggak pernah tahu kan. Iya, kita tuh tiap orang punya fasenya gitu. Ada fase kau lagi mau adventure, Iya, ada fase iya. kita udah jenuh, kita mau settle diam sebuah Iya, tempat. kita pengen adventure kan karena mungkin usia kita juga masih 30, masih energik lah gitu. Betul. loh. Nah, itu jawab pertanyaan tentang Iya. kok Cici nggak punya anak ya? Ya, kita memang kebetulan belum dikaruniai anak. Betul nggak? Iya. Tapi kami juga bukan tipe yang ngoyok gitu. Maksudnya kayak wajib program atau apa gitu. Banyak. Kok belum punya anak? Kenapa nggak program dan titik-titik begini? Kami punya prinsip adalah kalau memang rezekinya pasti dikasih. Betul, Beb? Benar. Dan kalau memang belum ya aku nikmati saja gitu. Karena bagi aku dan Riana juga terutama cewek kan apalagi kan ini kan concern yang cukup privacy ya. Indonesia begitu, aku juga bingung ya. Luar negeri itu suatu hal tabu sebenarnya, Beb. Sebenarnya kalau kita di luar negeri, lu nanya kayak gitu, mereka langsung kayak benci lu loh, Iya. kayak sinis sama lu, itu nggak boleh loh. Indonesia tuh aneh sekali. Gak ngerti deh sama budaya Nanyanya Indonesia. tuh kayak, Iya. udah berapa lama nikah? Iya. Udah punya anak? Kayaknya aneh gitu padahal. Agamamu apa? Iya, padahal itu kan tabu banget. Bahkan ya umur aja di luar negeri gak boleh nanya. Iya. Cuman karena ini budaya Indonesia ya. Ya sudahlah, kita Nggak harus apa-apa. menghargai budaya yang ada di Indonesia. Just fine gitu loh. Nah, itu tentang beberapa pandangan hidup kita Iya. selain dari perjalanan. Karena kenapa? Value kecil ini harus sama. Jangan sampai oke kok aku punya duit banyak, mobilku kayak perven mewah ya, aku bisa punya uang untuk keliling dunia. Betul. Pasanganmu gimana sama kamu? Kita aja masih gini loh. Banyak orang itu punya uang banyak, udah punya waktu, belum tentu bisa jalan bareng pasangannya. Intinya adalah memiliki pasangan yang sefrekuensi itu rezeki yang sangat besar ya. Iya. Dan kita awal juga kan kita modal nekat sebenarnya karena aku udah tahu bahwa Riana tuh mampu untuk beradaptasi di setiap lingkungan kita. Dan juga untuk persiapan perjalanan nih, banyak suka nanya kan tentang Iya. gimana pendapatan dan perjalanan ya. Kalau mau cek lebih detail bisa nonton di episode sebelumnya, kita pernah share tentang pekerjaan kita ya. Iya benar. Nah, cuma yang paling penting adalah benar kita harus punya kayak tekad yang kuat, yang nekat aja. Tapi bagiku adalah nekat harus perlu perhitungan juga. Iya. Karena di jalan itu banyak hal yang di luar perkiraan kita. Hmm. Kayak contoh kayak Sulawesi ya. Aku juga mau bahas tentang budget sih. Sulawesi, Kalimantan tuh sempat murah banget ya. Kita sempat 1 bulan cuma habis 3-4 juta per bulan. Sudah all in plus makan, plus bensin all in ya. Karena kita kan bawa motor. Iya. Jadi budget lebih murah. Tapi Sulawesi itu banyak yang zong ya. Saya sempat ada 1 bulan di mana tuh habis sampai 50-an juta. Itu aku kaget banget sih. Itu mahal banget. Kenapa? Satu, penyeberangan ya. Kita penyeberangan tuh awal aku kira cuma di bawah 10 juta, lupa Iya. sampai 12 jutaan Benar. sekali nyebrang. Iya. Yang kedua juga ternyata kayak drone-ku yang sempat jatuh. Dan Iya. itu wajib ku beli karena aku butuh untuk ngedrone. Iya. Itu aja Belum udah lagi kalau amit-amit kalau mobil kita ada yang rusak kaki-kakinya atau apa gitu trouble. kan. Nah, ini perlu perhitungan. That's why satu, kami selalu bilang bahwa sebelum jalan pastikan kita punya tabungan dulu. Kalau kami kemarin simpan sekitar 1 tahun lah untuk biaya hidup. Jadi kita anggap 1 tahun nggak ada pendapatan, kita harus tetap hidup. Itu yang Iya. pertama. Kedua, pekerjaan tuh wajib ya, cari pekerjaan bisa remote ya. Kemudian cari juga kayak lewat konten sih bisa sih, cuman aku nggak tahu rekomen karena konten itu baru menghasilkan kalau udah gede. Sedangkan kita butuh budget di awal lumayan gede juga. Benar. Jadi pinter-pinter lah ya. Sekarang udah banyak kerjaan-kerjaan remote kok ya Beb ya. Benar. Karena budget itu hal yang penting sekali juga dalam Sekarang kan perjalanan. banyak orang yang udah digital nomaden atau apa kan gitu Ya, kerjaannya. maybe lu mau trading forex silakan, mau trading saham silakan. Aku pernah coba dan tidak cocok ya, karena stres sih kepala aku. Jadi aku jalan pun kayak kepala kepikiran banyak hal. Lagi untung mah seneng, pas lagi merah-merahnya, kepala aku berasap langsung. Karena ya, kalau udah di jalan tuh kamu ke tempat yang kamu tidak kenal, tanpa teman, tanpa keluarga, Benar. tanpa siapapun. Iya, Tapi itu juga bagus. Dengan begitu ya, jiwa adventure-nya bisa kebentuk. benar. Itu sih. Jadi ya, buat kalian yang masih ada pertanyaan tentang perjalanan, kalau komentar aja. Aku rencana tuh bakal lebih sering sharing ya, karena ini kan konten dimana kami tuh kayak 2 bocah Ocipala yang mewujud impian. Anda yang nonton dari awal tahu lah ya seberapa Ocipala kita dari awal ya hancur banget, parah banget. Tapi ya bisa juga jalan sampai hari ini kayak sekarang. Jadi kita tuh mau sharing gitu loh, bahwa inilah kisah kita dan mana tahu bisa menginspirasi teman-teman lain ya untuk memulai perjalanan, untuk wujud impian lah. Walaupun Ya. aku yakin tidak semua orang passion di perjalanan ya. Semua orang punya kebahagiaan masing-masing. Karena kayak gini bilang bahwa bahagia itu Sederhana. itu memang moto kita dari dulu ya, bahwa bahagia itu sederhana. Itu sih. Ya kira apa lagi mau di-share ke teman-teman ya tentang persiapan perjalanan, Beb? Budget udah. Budget udah. Oh ya, latihan dulu deh. Sebelum bikin camper van, saya selalu bilang untuk pergi rental dulu ya. Iya. Dan kamu rental camper van 1 minggu minimal.
Kamu tahu apa yang kamu butuhkan, stylenya gimana, kan tiap orang punya style beda-beda. Ada orang yang nggak bisa tidur tanpa AC, ada, betul nggak? Benar. Kami juga harus terbiasa untuk tidur tanpa AC di awal. Hanya modal kayak exhaust fan gitu loh. Iya. Lo barang-barang. Lama-lama pasti bakal terbiasa sih. Tapi Betul. tergantung orang ya. Kalau aku sih hanya perlu dibiasakan. Iya. Kayak, bisakah kamu di WC-WC? Iya, setiap kan tempat? banyak orang yang nggak bisa WC di luar. Kalau aku sih bisa-bisa aja sih. Untuk aku orangnya cincai. Ya. Jadi dimanapun oke. Sesuaikan dengan pasanganmu, karena yang paling penting adalah pasangan. Jangan sampai kita pengen, dia nggak terlalu pengen, akhirnya dipaksain, di perjalanan ada problem, nanti marah-marah di jalan. Itu kayaknya perjalanan nggak bakal tenang deh ya. Ya. Jangan sampai berkelahi di sepanjang jalan ya. Iya. Ya, itu saja sih. Nggak tahu baik bisa sharingkan lagi ya. Sisanya ya tinggal berjalan saja. Intinya jalan aja dulu. Jangan baik dipikirkan. Ya, kami juga kemarin banyak perhitungan, tapi aku udah pikir kalau aku tak jalan, nggak tahu kapan lagi. That's why ya dulu saya memutuskan untuk jual semuanya, jalan aja. Iya. Cuman ingat, jangan ditiru ya. Kalau Anda mampu mau coba silakan, karena aku udah siapin the last option ya. Opsi terburukku adalah kalau perjalananku gagal ya udah, aku kembali ke kampung halamanku di Pontianak, aku kerja lagi jadi sales kayak, betul nggak? Riana bisa jadi admin, kerja kayak biasa like usual kayak orang-orang pada umumnya ya, kerja Iya. kantoran. So, thank you ya buat kamu yang udah nonton perjalanan kita dari awal sampai sekarang ya. Nggak terasa juga kita udah sampai ke Iya. season ketiga ini. Thank you banget. Anda luar biasa. Sekian dari kita. Ada pertanyaan, tulis kolom komentar. Dan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. I've been gone but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat atau keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah. At a grave romance, and I'm just not getting any break.